I want to be there and baby dance the night away. I let my hair down to find one. Banyak kamar. 1, 2, 3, 4. Kamar 4 dan kamar 5. Nah, ini guest house kita guys ya. Ini. Hei, nama mas? Kamu Balik. siapa lagi? Ada orang. Yang ada berdua sama. Tutup ya. Siap. Sendirian ya mas? Sendirian. Oh, yang lain pada Mau mana? ngopi. Bentar, lagi yang satu mau ke hotel latihan, Oh, yang satu steam. wah. Kalau mau main kesini kan, main kesini aja mas. Oke, sip. Katanya kan ini. Oh, gak apa-apa, ngomong aja. Lagi ngapain kamu? Lagi nelponan bang sama kawan. Tunggu tutup dulu. Oh iya, tutup dulu. Halo bro, Halo bro, tuh lagi teleponan bro. lagi nelponan ini. Oh gini ya, ini suasananya kayak gini nih. Beda sama kamar kita. Nah ini siapa ini? Baru pakai baju lagi ya? Tadi. Udah apa belum? Belum ngomong-ngomong kita. Di kamar sebelah tadi. Belum ngomong-ngomong kita. Ngomong Oh, lagi. iya, Apa? Bang. Ngomong siapa? Siapa namanya? Halo, perkenalkan kembali lagi. Nama saya Erwin Abisai dari Papua. Tim Papua juga ya? Iya, tim Asik, Papua. Tim Papua. Rumah di mana? Papua mana? Saya di Jayapura. Jayapura? Papua. Wah, Jayapura. Provinsi Papua. Rame dong udah di sana Jayapura. Ya. Rame kotanya. Papua untuk Provinsi Papua khususnya Jayapura rame. Paling rame mana? Jayapura. Paling rame Jayapura kan? Iya. Nah, setahu aku Jayapura nih. Nih, mau tanya-tanya nih. Siap. Ya kan? Sik. Tadi ngapain aja? Seharian. Hah? Seharian Seharian kita ngapain kita semua nih? kita seharian kita dapat materi Nah, meeting, terus kemudian kita visit di pabriknya. di KPU-nya ya. Indo, ya. Indo ya. Nah, berkesan nggak? Sangat berkesan sekali, Pak. Nah, Artinya kita bisa lihat secara langsung bagaimana benih itu dibuat, dikemas, Terus? kemudian sebelum itu mulai dari ini ya, yang dari awal untuk persilangan itu Oh, kita ya. dikasih tahu sama ahlinya langsung, wah ternyata untuk membuat suatu benih itu seperti begini ya, gitu ya. nih Iya, Pak. terkait kamu kan sekarang jadi apa? Saya TFO, Pak, di TFO. ya di Kerjanya apa sih TFO? Pengen tahu. Nih, Ya, teman-teman di sebagai- sini pengen tahu maksudnya. Sebagai TFO kerjanya ya kami mendampingi petani. Ah, Ya, sebelum kami mendampingi petani ada yang namanya dengan identifikasi. Apakah petani tersebut masuk sebagai bisa masuk kategori sesuai yang SOP YBTS atau tidak. Kalau seandainya masuk, kami melakukan pengajuan untuk pembuatan RUT. Setelah itu kita dampingi. Kita bukan asal sekedar dampingi, kita support dengan benih, tapi bukan asal-asal kita kasih, tapi kita harus dampingi juga. tujuannya apa? Ya. Tujuannya Agar petani itu dia memahami teknik budidaya yang paling baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan atau meningkatkan produksi dulu. Kalau produksinya baik, berarti ada peningkatan kesejahteraan untuk petani tersebut. panen ya. Iya, siap. Halo. Ini ada satu lagi nih ketemu. Waduh. Telat ya kamu. Kamu siapa namanya? Aku namanya Afis. Hafiz ini dari project mana? Projectnya P4G Biochar. Biochar itu daerah mana? Apa? Daerah mana? Kalau aku di Jawa Tengah, Batang. Batang. Nah, kamu nanti ya habis ini ya. Ini nerusin yang tadi nih. Iya sih. Terus Bang. Ya setelah itu
sehingga tadi biar petani lebih sukses Ya, dan lebih panennya sukses. gede ya. Ya, panennya Buat siapa? gede. Emang bayar? Buat kita nggak? Enggak. Oh enggak. Kita kan? nggak dapat apa, bukan nggak dapat apa-apa, tapi yang kita dapat, kita senang dan bahagia kalau panennya besar dan petaninya dia ketika menunjukkan senyumnya karena pendapatannya bagus, kita di situ rasa puas juga karena pendampingan kita tidak sia-sia. Tulus banget ya, Bang. Iya. Dan bukan sekedar pendampingan ya, memang petaninya dapat manfaatnya udah benih, kemudian juga knowledge transfernya dapat dari GAP 1, 2 dan 3. Wah, apalagi yang kurang sebenarnya ya buat petani. Nah itu ya. Oke sip, jangan sekarang ya. Iya. Ini kalau kamu sekarang ini ngomong dong, kamu dari tadi telepon mulu ya kan. Telepon terus. Sekarang ngomong. Oke bang, apa nih? Kita bahas Kamu dari apa nih? mana? Terus proyekmu di mana? Kalau saya asal dari Dompu, NTB, Nusa Tenggara Barat. Itu saya sekarang di proyeknya Let's Grow. Let's Grow. Ya. Let's Grow itu di mana? Kalau sekarang di Kabupaten Dompu itu saya mengurus di Kecamatan Manggelewa sama Kecamatan Kilo. Seperti itu. Nah, dan untuk posisi saya juga TFO sama kayak Bang Erwin. Nah. TFO apa sih TFO tadi? Bang Eri udah jelasin ya? Ya. Nah, pendamping lah ini. Ya, pendamping lah. Nah, kita sebagai TFO itu lebih condong bagaimana cara kita membimbing lah atau mendampingi petani dari segi teknik budidaya yang baik dan benar lah. Karena kebanyakan kan petani-petani sekarang tuh masih mengikuti sistem pertanian yang dulu-dulu. Apalagi kan tiap tahun kan pasti kan teknologi dalam pertanian itu terus berkembang lah seperti itu Bang. Nah, jadi kita tuh memperbaiki dari sisi itunya, knowledge-nya, biar seperti Bang Erwin bilang tadi, kalau knowledge-nya baik, praktiknya baik dan disupport oleh benih unggul, ya tidak menutup kemungkinan hasilnya juga oke. Apalagi kalau Terus kalau udah oke gimana? Apa manfaatnya buat kamu? Oh digaji doang? Enggak kan? ya enggak lah. Terus? Apa? Kalau sebenarnya manfaat ya pasti ada kesenangan tersendiri lah istilahnya. Ya, kesenangan. Terus juga banget kamu terus ya. Mati. terus apa lagi? Istilahnya kan anggaplah kayak gini Bang, lebih baik itu efeknya mungkin bakalan lebih kena kalau istilahnya contoh nih Mas Afis sama Bang Erwin. Di satu sisi Bang Erwin ini belum paham sama sekali tentang pertanian. Nah, di posisi satu Mas Afis ini udah tahu lah, udah ada pengalaman. Nah, jadi di giliran pas hasil panen Bang Afis ini dapat 10 Bang juta. Hafiz yang mana sih? Bentar Bang Hafiz. Itu. Ini mukanya Bang Hafiz baru datang nih. Bang Hafiz apa? Project mana? Project P4G P4G yang tadi ya. Jadi Batang ya, Kota Batang Jawa Tengah. Oke, sebentar. Nanti kamu terakhir. Terus istilahnya Bang Afis yang udah ada pengalaman ini, kalau dia dapat hasil panen lah anggaplah 10 juta. Tapi di Bang Erwin yang belum tahu apa-apa, anggaplah dia hanya dapat 4 juta lah seperti itu. Dari segi kebanggaan ya saya lebih bangga ke Bang Erwin karena dia dari awal kan dia tidak tahu apa-apa. Tapi dengan adanya dampingan dari TFO dia bisa dapat lah hasil seperti itu. Kalau dari seginya Bang Hafiz kan dia udah ada dasar. Ya. Kita hanya kayak ya polis sedikit-sedikit lah seperti itu. Jadi tidak heran lah jika dia dapat lebih Paling tinggi. susah apa sih mengajarin petani itu paling susah yang mana? Kalau di Let's Grow sendiri kan targetnya ini anak muda Bang ya. Targetnya anak muda. Anak muda. Umur muda itu relatif. Nah, itu 2 tahun juga anak muda. Kisaran 19 sampai 34. Oh, 1934. Ya, Terus atau yang kamu 33 dampingin tahun. berapa orang? Nah, kalau sekarang ada total di 2 kecamatan itu ada 58 orang. Wow, banyak ya. Sulitnya ya kalau di anak muda itu ya tahu sendiri mungkin Bang ya, anak muda itu ego masih mau jalan lalu-lalang. Labil lah seperti hari ini Inkonsisten bilang oke, gitu. ya. Waduh. Hari ini bilang oke, besoknya Mas saya malas Ya, Mas. terus nanti kamu dulu aja. ini enggak bosan enggak ngasih tahu gitu? Kalau bosan sih ya setiap orang ada bosannya Mas ya pastinya. Terus tapi kan istilahnya gimana kita bisa ya merangkul lagi lah Mas seperti itu. Ya secara profesionalitas kerja juga lah seperti itu. Ya kurang lebih seperti itu sih Mas. Berarti tantangannya memang lebih ke ngajarin anak muda untuk konsisten itu ya. Anak muda konsisten seperti itu. Oke. Ini sekarang sih Hafiz ya. Lagi bro. Nah sekarang kamu nih. Baru datang dari mana di belakang? Belakang emang ada apa sih tadi?
Cuma duduk aja. Duduk main ya, HP merenung. di luar. Merenung, Ya, Mas. merenung. Anak senja banget ya. Udah ini belum? Udah merenung apaan tadi? Senja enggak tuh. Nggak ada yang direnung Nggak ada, sih, oh, main nggak HP ada. aja biasa, Mas. Oke, ini Batang project di P4G Batang nih. Gue pengen tahu. Di sana udah berapa lama? Kalau di Batang itu baru jalan 3 bulan, baru 3 bulan. 3 bulan ini. Sebelumnya di mana? Sebelumnya itu kan sempet di Pasuruan 2 bulan. Oh, Sebelum di Pasuruan itu di Sumbat Barat dan Sumbat Tengah. Wah, berarti udah dari Sumbar melipir ke Jawa ya? Ya, ke Jawa itu baru bulan April setelah Lebaran gitu. Yang proyeknya apa sih sekarang yang sedang digarap di Kalau yang Batang? sekarang itu kan dia fokus di biochar. Jadi biochar ini kita bermitra juga, dapat pendanaan dari P4G WRI. Itu kita ada partner startup pertanian juga yang bergeraknya itu di carbon credit dengan menghasilkan produk biochar. Nah, jadi ada startup pertanian si WSX namanya sama Yayasan Ada Karbon yang memang bergerak di karbon dan biochar seperti itu. Lalu ada Yayasan Bina Tani Sejahtera sebagai NGO admin, tapi di luar tidak hanya sebagai admin saja, tapi ada petugas lapangnya juga. Terus berapa petani yang kamu dampingin? Kalau sekarang di Batang baru 7 petani. Gampang berarti 7. 7 ya lumayan lah. Gampang nggak? Gampang nggak? Lumayan, Kira-kira lumayan. gampang nggak kalau dari ini 35? Erwin berapa tadi Erwin? Berapa? Kamu berapa? Yang pendamping, yang kamu dampingin berapa orang? Yang saya dampingi kalau kelompok tani saya ada 7, itu udah lebih 100 lah. Wah, ya kan? Mhm. Banyak. Kamu kok 7 doang terus? 7 ini 7 petani demplot gitu. Oh, 7 Iya, petani petani demplot. Oke. Jadi, Kasih Iya. tahu demplot orang tuh belum paham Oke. demplot apa. Jadi kalau demplot itu biasanya kalau di Keti. Kayak itu apa lagi? Oke, jadi kan kalau di YBTS itu ada beberapa proyek, Ya. ada Keti atau knowledge transfer yang itu dananya dari Ewindo, terus ada dari donors kan, misalnya P4D, ada Let's Grow. Oke, jelasin ada dulu Katie The sama Egg. Katie dulu sama Oke. tadi apa? Demplot. Oke. Oke, kalau Katie itu dia biasanya ada kegiatan utamanya demplot. Biasanya seingatku dulu karena sempat di Katie juga ada demplot reguler atau key farmer ya Om Erwin ya. Ya. Terus sama demplot replikasi. Nah, demplot ini itu kita melakukan kegiatan bersama petani, mengajak petani, mendampingi petani untuk membuka atau melakukan budidaya tanaman seluas minimal 500 meter persegi. Seperti itu. Nanti tanamannya yang pasti hortikultura yang keluar dari capana merah kayak gitu. Nah, selama ini ada kisah sukses petani yang kamu dampingin nggak? Kisah sukses ada sih, ada. Oh, Itu- sukses relatif ya, tapi menurut kamu Oke, kayak oke, gimana? oke. Ceritain. Yang sukses itu dulu pas di Keti di Sumba Tengah tahun 2022 kayaknya. Jadi di saat itu ada di suatu daerah namanya Mamboro. Itu lokasinya itu di tengah-tengah di antara bukit-bukit savana, tapi ada lahan kosong biasa untuk ditanam jagung dan itu tidak ada sumber air sama sekali. Terus? Nah, kami melihat kondisi petani di sana, kepingin belajar bagaimana cara menanam horti dengan baik, ya tergugah lah saya dengan PPL di sana seperti itu. Akhirnya dengan tantangan seperti itu kita akali untuk menanam di musim hujan. Nah, dengan musim hujan berarti kan karena tidak ada sumber air lagi, kita memanfaatkan atau membuat terpal untuk penyimpanan air, untuk menampung air hujan. Nah, dari situlah air untuk budidaya tanaman waktu itu cabai rawit Dewata 43. Nah, dari situ untungnya berhasil bisa sampai panen beberapa kali dari 500 meter persegi. Memang hasilnya tidak banyak tapi Bisa buat beli BMW nggak? Kalau untuk beli BMW belum sih, tapi Belum kalau ya. untuk mungkin motor beat bisa lah ya. Bisa, Oke. gitu. Yang sebelumnya dari belum bisa dan Ya, bahkan cenderung gagal panen gitu ya, bisa dikatakan bisa gitu, dibilang kayak gitu ya. sampai panen raya gitu ya. Panen raya karena lagi-lagi kondisi tidak ada air, tapi karena semangat dari petani itu sendiri, otomatis saya juga semangat mendampingi, jadinya tanamannya juga semangat dan menghasilkan
panen yang bagus. Itu berapa orang yang kamu dampingi sampai sukses itu? Sebenarnya kalau untuk yang lokasi itu emang satu orang petani muda, waktu itu umurnya 20-an, tapi mereka bekerja dalam satu keluarga gitu, Mas. Gitu. Oh, oke. Terus harapan kamu buat petani muda nih? Harapan untuk petani muda ya. Nah, kita kan semua muda-muda di sini. Nah, harapannya apa buat petani muda? Kan Oke. bertani itu keren, guys. Jangan salah ya. keren. Menurut kamu bertani itu keren nggak? Keren banget. Keren. Kalau- Kenapa keren? Kan biasanya apa sih petani apa namanya? Paling dapatnya berapa sih gitu. Kalau menurut aku pribadi, selama manusia itu hidup, mereka butuh pangan. Jadi Oh iya betul. selama kita mau hidup, peluang untuk di pertanian itu masih terbuka sangat bebas, sangat luas lah. Jadi mau yang konvensional, mau yang penuh dengan teknologi, silakan teman-teman pilih, karena menurut saya pribadi peluangnya masih besar. Itu aja sih, Mas. Oh gitu, sip. Thank you semua ya. Oke, dadah semua. Gua mau Oke. thank you ya. Damn.